Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Koswara Supriyatna. Kali ini saya akan coba berbagi terkait wacana atau isu kurikulum dengan pendekatan deep learning. Saya peroleh dan saya coba berbagi informasi ini dari berbagai sumber. Yuk kita mulai saja. Apa itu kurikulum dengan pendekatan deep learning? Pendekatan deep learning dalam konteks kurikulum pendidikan bukanlah tentang teknologi deep learning dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence, tetapi lebih mengacu pada pendekatan pembelajaran mendalam yang berfokus pada pemahaman konsep secara lebih mendalam dan kritis, bukan sekedar hafalan atau pengetahuan pada tingkat permukaan saja. Pendekatan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar lebih dapat berpikir secara analitis, kritis dan kreatif tentunya, serta mampu menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh pada situasi terkini dalam kehidupan nyata. Dalam konteks kurikulum dengan pendekatan deep learning ada 3 elemen utama. Yang pertama adalah mindful learning atau pembelajaran sadar. Ada 3 poin dalam mindful learning. Yang pertama adalah adanya fokus dan konsentrasi. Siswa diajak untuk lebih berfokus pada yang mereka pelajari tanpa banyak gangguan. Yang kedua adalah kesadaran diri. Siswa diharapkan menyadari proses belajar yang mereka laksanakan, termasuk mereka sadar akan kekuatan dan kekurangan mereka. Yang ketiga adalah refleksi. Siswa secara reguler, teratur, melakukan refleksi apa yang telah mereka pelajari dan tentunya bagaimana mereka mampu meningkatkan kemampuan mereka atau pemahaman mereka pada materi yang telah dipelajari. Elemen utama yang kedua adalah meaningful learning atau pembelajaran bermakna. Dalam meaningful learning ada 3 poin yang menjadi fokus. Pertama adalah relevansi, yang kedua adalah konteks, yang ketiga adalah koneksi. Dalam relevansi, materi yang diberikan harus ada kaitan dengan kehidupan nyata sehingga siswa dapat melihat dan memahami apa relevansi yang mereka pelajari. Yang kedua, konteks. Materi yang diberikan harus dalam bentuk atau tersaji dalam bentuk yang autentik sehingga siswa akan lebih mudah memahami dan mengingat. Ketiga, koneksi. Di sini siswa akan diajak untuk membuat koneksi atau hubungan-hubungan antara konsep-konsep yang berbeda sehingga pemahaman mereka akan lebih holistik atau menyeluruh. Elemen ketiga yaitu joyful learning atau pembelajaran menyenangkan. Ada 3 poin di sini. Pertama adalah motivasi, yang kedua adalah kreativitas, yang ketiga adalah kolaborasi. Dalam motivasi, siswa ketika belajar itu akan lebih termotivasi karena mereka belajar dengan perasaan senang dan antusias. Yang kedua adalah kreativitas. Siswa berkesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide mereka dan berpikir secara kreatif. Yang ketiga adalah kolaborasi. Dalam kolaborasi, siswa belajar untuk lebih kolaboratif sehingga mereka dapat saling belajar dan berbagai manfaat deep learning dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Siswa akan lebih banyak terlibat, aktif, dan bermakna dalam proses belajar. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad 21. Siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar karena mereka merasa belajar itu menyenangkan dan bermanfaat. Kesimpulannya, deep learning dalam metode pembelajaran adalah sebuah pendekatan yang holistik
yang bertujuan untuk mengembangkan siswa menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan menggabungkan elemen mindful, meaningful, dan joyful learning, siswa dapat belajar lebih efektif dan bermakna. Baiklah rekan-rekan semua, pemirsa semua, demikianlah video pembahasan tentang deep learning dalam konteks kurikulum pembelajaran. Saya yakin pemirsa semua masih banyak yang lebih ahli dibanding saya. Oleh karena itu saya mohon maaf apabila banyak hal atau materi yang diberikan itu jauh dari benarnya. Apa yang saya sampaikan itu berasal dari beberapa sumber dan tentu penyampaian saya banyak yang kurangnya. Sekali lagi mohon maaf dan saya berharap ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas atensinya dan kritiknya nanti di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.